Tapi saya tertarik, kenapa saya tertarik juga, saya kok ibarat wong Jawa ngarani kerasan tinggal di Kampung Pitu. Karena apa? Di Kampung Pitu itu sebenarnya banyak banget untuk potensi. Potensi itu perlu digali sebetulnya. Nggak taunya orang mau berkunjung ke Kampung Pitu, taunya di Kampung Pitu horor. Itu enggak. Sebetulnya Kampung Pitu banyak sekali untuk potensi yang perlu kita gali. Kampung Pitu, sebuah wilayah warisan leluhur yang terletak di atas Gunung Api Purba Ngelanggeran. Kampung ini dijaga dengan tradisi yang terus dipatuhi walau sudah berganti generasi berkali-kali. Sesuai namanya, desa ini hanya terdiri dari 7 kartu keluarga, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Konon, yang melanggar pantangan ini akan mendapat imbasnya. Namun, di balik kemistisannya, terdapat bentangan alam yang asri. Modernisasi hanya sampai di permukaannya, dipakai secukupnya dan sebutuhnya saja. Di kampung ini, kami mencari alasan mengapa para warga memilih menetap dalam pantangan dan tantangan yang ada. Dan sepertinya kami menemukan jawabannya. Halo teman-teman, akhirnya kita sampai di Plang Kampung Pitu. Itu artinya kita hampir sampai ke atas setelah melewati jalanan yang sangat terjal. Tapi kayaknya perjalanan terjal kita itu belum berakhir. Semoga kita semua selamat sampai tujuan. Di kampung ini, kami bertemu dengan Bapak Sugito atau sering dipanggil dengan sapaan Pak Aan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kami. Kami juga bertemu Pak Agus selaku Kepala Dukuh Ngelanggeran Wetan dan Pak Lili sebagai kelompok sadar wisata Ngelanggeran. Awal mula terbentuknya Kampung Pitu berawal dari ditemukan sebuah pohon pusaka, yaitu pohon Kinah Gadung Wulung oleh Abdi Kraton Yogyakarta. Dan pada waktu itu, Abdi Kraton Yogyakarta memerintahkan atau Sedires Woro-Woro, barang siapa yang mampu menjaga pohon pusaka tersebut dan membersihkan area pohon pusaka tersebut, mau dikasih imbalan tanah cukupnya buat anak keturunannya besok atau ke depan. Pada waktu itu Woro-Woro nyebar kemana-mana, dan datanglah para empu atau orang-orang sakti pada waktu itu. Tapi hanya satu orang yang mampu menjalankan perintah Abdi Kraton Yogyakarta, yaitu Eyang Irokromo. Eyang Irokromo tinggal di Kampung Pitu ini nggak lepas sama istri dan keturunannya. Selang beberapa bulan disusul sama adiknya, yaitu Eyang Tir. Jadi 7 kepala keluarga yang saat ini tinggal di Kampung Pitu adalah 2 keturunan kakak beradik, yaitu Eyang Irodikromo dan Eyang Tir. Ya, sebenarnya Kampung Pitu, nama Kampung Pitu ini kita ganti atau kita kasih nama Kampung Pitu itu sebenarnya belum lama. Pada waktu itu di tahun 2015. Kita pada waktu itu kita sama teman-teman pengelola wisata juga sama teman-teman Karang Taruna Ngelanggeran itu berhubung Kampung Pitu mau lomba komunitas adat di Semarang, sehingga kita mau bikin nama yang nama tersebut nanti kedepannya itu enak untuk didengar, enak untuk diingat. Itu apa? Kita musyawarahkan sama teman-teman, akhirnya dapat untuk namanya Kampung Pitu. Tapi sebelumnya namanya Kampung Pitu itu dulu namanya Kampung Telaga atau Dusun Trogong Guyangan. Nah, kenapa dikasih nama Dusun Trogong Guyangan? Karena di seputaran rumah saya ini, khususnya di belakang rumah saya ini, ada telaga. Telaga itu kayak danau, kayak embung, yang menurut legenda atau cerita dulu di situ dipakai memandikan kuda sembrani, kuda gaib benderanya bidadari. Nah, setiap kuda itu mau mandi di telaga tersebut selalu menginjakkan kakinya di sebelah timur telaga. Jadi di sebelah timur telaga, nyampe saat ini di Batu Besar ada tapak kaki kuda sembraninya. Terus bagi warga Kampung Pitu sendiri, tempat tersebut disakralkan. Jadi untuk pantangan, mohon maaf untuk mungkin untuk wisatawan yang berkunjung ke Kampung Pitu khususnya di Ngelanggeran Wetan, itu kalau khusus yang ibu-ibu atau yang cewek-cewek yang baru berhalangan tidak boleh masuk ke area telaga. Ya, 7 kepala keluarga yang saat ini tinggal di Kampung Pitu adalah 7 kakak atau 7 apa ya, kepala keluarga. Jadi di sini nggak bisa lebih, nggak bisa kurang, tetap 7 kepala keluarga. Itu sudah turun-temurun, saat ini sudah generasi kelima. Memang dulu pernah, itu lebih dari 7 kepala keluarga, ada 9 kepala keluarga. Tapi yang 2 kepala keluarga
nggak nyampe 1 bulan tinggal di Kampung Pitu dia sudah bergeser. Karena apa alasannya dia bergeser? Itu pertama, sering sakit-sakitan. Kedua, itu sering bertengkar sama istri, tetangga nggak akur, wong Jawa ngarani ngoten niku. Jadi cari ekonomi susah. Kalau yang sakit itu sakitnya di Kampung Pitu ini tambah parah dan tambah parah lagi. Akhirnya dia punya inisiatif pindah dari Kampung Pitu. Nah, pas itu di Kampung Pitu tetap 7 kepala keluarga, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Nyampe saat ini. Jadi nyampe saat ini sudah generasi kelima. Dulu yang memenangkan sayembara atau yang membabat alas pertama kali beliau sebelum meninggal, beliau sempat berpesan, kalau kampung ini kedepannya hanya boleh dihuni oleh Empu Pitu, 7 keturunan, 7 kepala keluarga. Nah itu nyampe saat ini. Jadi kampung ini kayak modelnya udah kayak kena sumpah dari sesepuhnya atau yang membabat alas atau yang memenangkan woro-woro tersebut. Itu sebelum beliau meninggal itu dia sempat berpesan kalau Kampung Pitu ini kedepannya hanya boleh dihuni oleh Empu Pitu, 7 keturunan, 7 kepala keluarga. Itu nyampe saat ini, Mbak. Ya biasanya kan ada pertanyaan-pertanyaan kayak begini, kalau lebih dari 7 kepala keluarga, kalau seandainya ada yang punya anak terus nikahin anak, kalau nggak keluar dari Kampung Pitu itu otomatis tinggal di Kampung Pitu. Mungkin ada pertanyaan, itu jadi 8 kakak tambah 1 anak kan kayak gitu. Jadi gini, kalau seandainya di Kampung Pitu sendiri, saya punya anak saya menikah. Kalau anak saya habis menikah itu nggak keluar dari Kampung Pitu, dia tinggal di Kampung Pitu, itu kakaknya nempel. Kalau di Kampung Pitu, kakak nempel itu apa? Jadi saya itu di sini, di kakak tersebut, saya menjadi anggota kepala rumah tangga. Sedangkan untuk anak saya menjadi kepala rumah tangga. Jadi katanya apa? Untuk yang baru menjadi kepala rumah tangga, berhubung Kampung Pitu itu perbatasan wilayah Ngelanggeran Timur, sehingga kalau mau ke balai desa, mau ke balai dusun itu agak jauh, sehingga untuk kakak diganti sama yang baru atau yang masih muda. Jadi kaitannya itu. Jadi kakaknya nempel. Jadi tetap 7 kepala keluarga kayak gitu. Ya, warga Kampung Pitu semuanya peternak sama petani. Jadi apa ya aktivitas sehari-hari warga kami itu ya ke ladang, ke sawah, cari rumput, cari kayu, kayak begitu setiap harinya. Itu jadi semuanya petani. Di sisi lain juga salah satu warga Kampung Pitu atau warga kami itu ada yang mebel air. Juga di sela-sela kesibukan warga kami itu membuat areng dari kayu. Jadi setiap rumah Kampung Pitu pasti punya tempat untuk produksi bikin areng kayu itu. Terus pendidikan, untuk pendidikan sendiri untuk di Kampung Pitu ini alhamdulillah saat ini mulai kita rintis untuk wisata yang ada di Kampung Pitu. Setelah Kampung Pitu menjadi desa wisata ini alhamdulillah untuk pendidikan bagi saya pribadi itu sangat penting sekali. Sehingga untuk pendidikan di Kampung Pitu sendiri alhamdulillah semuanya sekolah. Itu kalau anak kecil itu kalau TK atau PAUD itu 1 kilo perjalanan. Itu kalau SD itu sekitar 3 kilo, 4 kilo. Semakin naik, semakin jauh untuk pendidikan, dari pendidikan. Tapi alhamdulillah, walaupun akses Kampung Pitu seperti ini, tapi warga kami tetap mengenyam untuk namanya pendidikan. Pada waktu itu di tahun 2006 terjadi gempa Jogja. Pada waktu itu gempa itu pusatnya di Kota Bantul sama Wedi Klaten. Jadi dari Kota Bantul ke Wedi Klaten itu bisa dibilang untuk Kampung Pitu atau Ngelanggeran itu akses gempa. Bisa dibilang parah juga, ada beberapa rumah yang di sini yang roboh, sehingga dari pemerintah pada waktu itu kasih bantuan berupa material. Jadi mau tidak mau kita merubah atau merenovasi rumah adat kami yang berbentuk limasan ini. Jadi kadang ada yang dirubah menjadi kampung segala macam. Tapi pada waktu itu kalau seandainya dari pemerintah itu kasih kita mungkin uang bukan material, itu kedepannya bisa untuk kita bikin atau kita memperbaiki untuk khususnya akses. Kenapa saya milih memperbaiki akses? Karena wisatawan atau pengunjung yang mau berkunjung ke Kampung Pitu itu masuk ke Kampung Pitu itu dengan keadaan aman, nyaman, tidak ada hal-hal yang kita inginkan. Ya, Kampung Pitu atau mungkin bahasa administrasinya di RT 19 ini merupakan bagian dari wilayah Padukuhan
Ngelanggeran Wetan. Sebetulnya awalnya itu RT 19 itu gabung dengan RT 18, tapi karena jauh lokasinya ketika interaksi dengan warga, akhirnya dulu itu ada pemekaran RT dari RT 18 menjadi RT 19. Dan waktu itu banyak usulan dari masyarakat terutama Kampung Pitu itu untuk pembangunan infrastruktur jalan masuk di Kampung Pitu. Namun saat itu kan belum ada program pemerintah yang semasif sekarang. Sekarang ada dana desa, kemudian ada ADD, waktu itu belum. Jadi pembukaan jalan ke Kampung Pitu waktu itu masih kerja bakti, kesepakatan masyarakat, terus mereka mencangkul membuat jalan masuk Kampung Pitu. Seiring dengan perkembangan, mereka setiap saat kerja bakti untuk perkerasan, juga pembukaan jalan. Sedikit di sini ada program Corabat naik Kampung Pitu dulu dari zaman PNPM integrasi, karena Kampung Pitu melewati beberapa kelurahan atau desa. Jadi program yang masuk ke Kampung Pitu dulu PNPM integrasi yang meliputi desa Terbah, Legi, Ngelanggeran. Itu yang pertama. Yang selanjutnya banyak program-program dari donatur, juga swadaya masyarakat untuk perkerasan, juga Corabat dari dana desa juga masuk untuk perkerasan, juga Corabat. Dan yang terakhir ini adalah dari program padat karya tunai keistimewaan, itu 175 juta untuk Corabat yang baru saja selesai tahun 2024. Selain itu juga ada BKK yang masuk, dan ini sudah ada pengusulan program lagi dari BKK di tahun 2025. Sebelumnya itu juga ada dari ADD, dari pemerintah kelurahan untuk alokasi pembangunan di Kampung Pitu. Mungkin setiap rumah di sana sudah ada jalan masuk, cuman perkerasannya yang masih belum semua, tapi untuk jalan pokoknya ke sana sudah Corabat semua. Ya, kebetulan untuk warga Kampung Pitu sendiri, khususnya yang cowok-cowok itu hampir semuanya pendatang. Dari saya sendiri, bukan asli Kampung Pitu, saya pendatang dari kota Wonosari. Ya, bisa dibilang gimana ya, kalau di Wonosari, di tempat saya itu namanya kota Wonosari, sana kota, nggak ada sawah, nggak ada apa-apa. Terus saya tinggal di Kampung Pitu, yang mohon maaf keadaannya seperti ini di atas gunung, tapi saya betah tinggal di sini. Kenapa ceritanya betah di sini? Yang jelas, pada waktu itu sebelum Kampung Pitu belum punya akses, nyampe berjalannya waktu sekarang punya akses, sudah jadi desa wisata, alhamdulillah. Itu saya punya cita-cita. Awal mulanya gimana caranya saya bisa merubah Kampung Pitu ini, biar Kampung Pitu itu seperti kampung-kampung lain, jadi nggak sepi, setiap hari banyak orang, ya, kayak begitu. Jadi kedepannya itu cuman apa ya, jadi seolah-olah sekarang ini Kampung Pitu sudah jadi desa wisata. Terus saya juga punya apa ya, misi ke depan Kampung Pitu, biar pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke Kampung Pitu itu seolah-olah nggak cuma dengar cerita Kampung Pitu, nggak cuma bisa foto-foto di puncak Gunung Api Purba Ngelanggeran Timur atau Ngelanggeran. Itu saya punya wacana, itu saya mau bikin taman konservasi anggrek. Jadi pengunjung yang kesini itu nggak seolah-olah itu tadi, wah Kampung Pitu cuma dengar cerita Kampung Pitu, bisa foto di Gunung Api Purba. Jadi ada terobosan baru yang katanya kita mau bikin taman konservasi anggrek. Kebetulan di Kampung Pitu saat ini sudah kita ketemukan sekitar 28 jenis anggrek. Itu khusus Kampung Pitu atau khusus Ngelanggeran. Alhamdulillah kita sudah bekerja sama kali UGM, komunitas anggrek UGM, juga BRIN, juga UNY. Kebetulan juga kita sudah punya greenhouse. Mungkin di dalamnya ada beberapa jenis anggrek yang udah kita bawa pulang. Ya mungkin kedepannya itu, jadi kita menambah untuk wawasan atau menambah destinasi yang ada di Kampung Pitu atau di Ngelanggeran sendiri. Kedepannya kita mau bikin taman konservasi anggrek. Jadi nanti perkenalan anggrek, jenis anggrek, segala macam kita masukkan ke situ. Kampung Pitu dimulai untuk menjadi kawasan wisata dari tahun 2015. Sebelumnya Kampung Pitu ya selayaknya kampung pada umumnya. Cuma yang membuat ciri khas di sana hanya boleh dihuni 7 kepala keluarga dengan memiliki berbagai macam potensi dari budaya,
sosial kemasyarakatan, alam berupa bentang alam gunung api purba, juga landscape panorama di pagi hari juga sore hari, akhirnya mencetuskan ide masyarakat bersama kami Pok Darwis Ngelanggeran di tahun itu untuk mengenalkan Kampung Pitu sebagai kawasan pariwisata. Dan alhamdulillah setelah dibukanya kawasan tersebut dan didukung oleh masyarakat setempat, terjadi peningkatan kunjungan wisata yang cukup baik, diikuti selaras dengan peningkatan sarana prasarana penunjang kawasan, mulai dari program bantuan pemerintah, CSR, juga program-program dari pemerintah desa. Sehingga semuanya saling mendorong, saling mendukung, dan sampai sekarang Kampung Pitu bisa aktif dan selalu membantu pengembangan ekonomi untuk masyarakat setempat. Kedepan Kampung Pitu kami sudah merencanakan di dalam master plan kawasan yang bekerja sama dengan beberapa universitas untuk membentuk dan menggambarkan Kampung Pitu beberapa tahun ke depan. Harapannya Kampung Pitu menjadi sebuah kawasan yang klasik, menjadi rumah hunian yang seperti dahulu, menjadi kawasan adat yang berbudaya dengan desain rumah, dengan desain kearifan lokal masyarakat yang ada di sana. Sehingga nanti ke depannya wisatawan bisa menginap, tinggal di sana, menikmati budaya, bukan hanya seperti sekarang, orang hanya datang kemudian pulang. Tapi bagaimana lama tinggal wisatawan kami tingkatkan dengan membuat kawasan Kampung Pitu kembali menjadi Kampung Pitu yang sesungguhnya. Dan insya Allah nanti ke depan di tahun 2025 program tersebut sudah mulai kita bisa kerjakan. Reportasi ini kami tujukan kepada halayak penyaksi sekalian bahwa Kampung Pitu bukanlah kampung yang terisolasi juga mistis seperti yang sering didengar sebelumnya. Juga kami harap segala bentuk usaha untuk membantu Kampung Pitu dalam segala aspek bisa segera terwujud dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat umum, juga warga Kampung Pitu khususnya.